Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan penuh kepada kita untuk memilih. Apakah kemudian kita memilih hidup dalam keadaan tenang, damai, atau kemudian kita memilih dalam kehidupan ini dengan kegelisahan, kekecewaan, dan lain sebagainya? Banyak sekali di antara kita menyiksa diri dalam kehidupan ini, memilih untuk selalu dalam keadaan gelisah, selalu dalam keadaan kecewa, selalu dalam keadaan tidak harmonis. Atau bahkan banyak sekali di antara kita menghabiskan waktunya, menghabiskan hari-harinya untuk berprasangka buruk kepada sesama manusia. Lebih-lebih lagi ketika berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah inspiratif, yaitu seorang anak kecil memegang 2 apel di tangannya. Kemudian datang ibunya menghampiri si anak kecil itu. Kemudian si ibu mengatakan, "Nak, ibu bisa minta 1 buahnya." Kemudian dengan cepat si anak kecil ini kemudian memakan kedua buah ini, menggigit 2 buah apel yang ada di tangan kanan dan kirinya. Apa yang dirasakan seorang ibu tersebut? Dia kemudian merasakan sebuah kekecewaan yang sangat besar. Dia seolah-olah si anak kecil ini tidak menghargai, tidak memenuhi permintaan sang ibu tersebut. Lalu kemudian sang anak mengatakan, "Bu, ini untuk ibu, karena ini rasanya manis." Subhanallah. Hati seorang ibu ini benar-benar tersentuh akan betapa sebuah prasangka yang awalnya adalah sebuah prasangka yang buruk terhadap anak kecil, dan ternyata di balik apa yang dialami ini ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang dapatkan pada hari itu, bahwa betapa ada sesuatu yang dilakukan oleh anak kecil ini yang di luar logika seorang ibu tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Terkadang dalam kehidupan ini kita sering sekali berprasangka buruk kepada sesama kita manusia. Padahal dalam kehidupan ini ada hubungan antara manusia, hablum minan nas, bahwa hubungan ini harus dijaga dengan baik. Bagaimana kita selalu menjaga hubungan kita ini kepada sesama manusia, sehingga kehidupan, keharmonisan di dalam suatu kemasyarakat itu ada. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita menjaga bagaimana setiap hari-hari kita ini kita penuhi dengan prasangka baik terhadap sesama kita manusia. Lalu bagaimana dengan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "La tukallifullahu nafsan illa usaha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Banyak sekali di antara kita merasa bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak kita mampu, padahal itu adalah sesuatu yang kita mampu. Hanya saja kita tidak mau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, memberikan cobaan kepada kita, di saat itulah kita selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mengapa harus saya? Mengapa harus keluarga kami, ya Allah? Padahal di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di situ ada terletak hikmah yang sangat luar biasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah,
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kita menganggap buruk itu adalah baik bagi kita, dan boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Mari kita ambil pelajaran kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk membawa anak kesayangan Ismail di padang tandus, di pasir yang sangat panas. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim sungguh suatu ujian sangat berat. Puncaknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail. Subhanallah, betapa berat ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim selalu berprasangka baik, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam pasti ada suatu hikmah, pasti dalam kejadian itu ada sesuatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita menjelang bulan suci Ramadan ini kembali memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, lebih-lebih memperbaiki hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia kita saling berbagi, sama manusia kita saling nasihat menasihati, sehingga dalam kehidupan kemasyarakatan ini kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Lebih lagi, menyambut bulan suci Ramadan ini, kita memperbaiki hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita prasangka baikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.